wabarakatuh. Kami dari Universitas Hamzah Wadi, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini kami diberi tugas salah satu mata kuliah yaitu kewirausahaan, di mana kami disuruh untuk membuat suatu produk. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan produk yang akan kami buat, yaitu cireng spicy crispy. Untuk lebih lanjutnya silahkan tonton video ini sampai akhir. Oke, kita lanjut untuk membahas lesson plan dari produk yang akan kami buat. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Weni Andriani. Yang kedua Elvina Dewi Nur Muslimah. Yang ketiga Muhammad Azumardi. Yang keempat Izul Julian. Sebelum itu, untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman bisa melihat contoh dari produk yang akan kami buat, yaitu cireng spicy crispy. Sebelumnya apa sih CSC itu? CSC adalah singkatan dari cireng spicy crispy. Nah, apa itu cireng spicy crispy? Cireng spicy crispy merupakan makanan ringan yang terbuat dari tepung tapioka yang dibuat seperti kulit dan bentuk sesuai selera. Ciri khas dari makanan ini bentuknya yang bermacam-macam atau berbeda-beda dan mempunyai isian pun juga berbeda-beda. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Weni Andriani, yang dimana pembahasannya itu adalah cireng spicy crispy, yang dimana cireng spicy crispy ini bisa dibilang cukup mudah untuk dibuat karena bahan-bahan dan alat-alatnya yang memadai. Cireng spicy crispy ini mempunyai tekstur yang kenyal dan rasanya yang gurih, membuat makanan tersebut banyak yang diminati oleh orang-orang atau masyarakat Indonesia, terlebih dahulu di pelosok-pelosok seperti daerah-daerah terpencil. Dan juga cireng spicy crispy ini mempunyai isian yang bervariasi, yang dimana isian tersebut seperti ayam suwir, sayur-sayuran, sosis, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di slide tersebut, cireng spicy mempunyai monteol dengan bumbu yang sudah meresap tanpa harus ditambah bumbu tambahan isian yang melebih, karena itu bisa menyebabkan cireng spicy tersebut bisa hancur. Maka dari itu, kalau pas kita membuat cireng spicy tersebut, harus kita betul-betul memahami gimana isiannya tersebut agar tidak rusak. Dan seperti yang saya katakan, beberapa bentuk dan memiliki beberapa isian. Contoh bentuk-bentuknya itu seperti bunga yang sebelah dan lonjong dan lain sebagainya. Dan isiannya itu ayam suwir, sayur, dan sosis. Baik, langsung saja di sini yang slide selanjutnya itu apa sih manfaat makanan cireng tersebut? Manfaat tepung tapioka. Yang pertama itu meningkatkan pertumbuhan otot. Yang kedua, bagus untuk tulang. Yang ketiga, memberikan energi. Yang keempat, menaikkan berat badan. Yang kelima, melancarkan pencernaan. Yang keenam, mengurangi cacat kelahiran. Dan yang terakhir adalah baik untuk kesehatan saraf. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih keunggulan dari cireng crispy ini. Yang pertama dari keunggulannya itu dari mulai modal yang kecil, kemudian cara pembuatannya mudah. Terus selain dari cara pembuatannya mudah itu, peluang kita untuk menjual itu juga luas.
Nah, di sini target pasar kami itu atau target penjualan kami itu yang pertama tentang dari anak kuliahan. Nah, kenapa kita bilang dari yang pertama itu dari anak kuliahan? Dari sebelumnya kita pernah melakukan survei. Nah, jadinya yang menyupport atau mendukung atau yang tertarik itu kebanyakan dari terutama dari mahasiswa. Yang kedua di sini ada pemuda ataupun masyarakat. Yang ketiga itu siswa-siswi atau anak-anak sekolah dari SMP, SD ataupun SMA, SMK itu termasuk orang yang ketiga ataupun orang yang juga banyak yang tertarik tentang produk kita atau apa yang kami jual ini. Kemudian dari itu dari beberapa anak-anak juga yang dari PAUD juga lumayan tertarik ataupun bisa kita bilang lumayan karena ada sedikit ataupun standar. Baiklah, kita lanjut ke The Business Model Canvas, yaitu terdiri dari Key Partners, yaitu penjualan eceran di beberapa warung. Terus ke Key Activities, yaitu membuat produk ciri spicy, menjual produk memperlakukan rasa yang disukai konsumen dan mengembangkan produk jika banyak peminat dan menginvestasi bentuk dan rasa produk cita rasa produk. Terus ada Volume Proposition, yaitu menyediakan ciri spicy tanpa pengawet supaya tahan seharian dan juga bisa dijadikan cemilan dan buat acara terus simpel dan mudah dibawa kemana-mana, dan dia juga bisa disimpan di kulkas, misalnya kayak buat dijual buat hari ini terus besok dijual, bisa simpan di dalam kulkas kayak gitu. Terus yang selanjutnya ke cost structure, itu penyediaan bahan dan alat, perencanaan biaya atau RAP, dan penyediaan pembukaan jualan seperti mengadakan produk awal-awal. Terus yang selanjutnya ada key Rexus Choice, yaitu cara pemesanan yang mudah, packing yang simpel dan menarik, terus komposisi yang aman dan terpercaya, harganya yang tidak terjangkau sudah mendapatkan produk yang berkualitas. Rencana anggaran biaya, terus daging ayam, tepung tapioka, tepung terigu, tepung panir, masako, cabai besar kecil, bawang putih, bawang merah, minyak goreng, peralatan penunjang, kompor gas, terus wajan sedang, pisau, talengan, basko sedang, alat pencetak, garpu, alat penipis, alat pendukung, perjalanan, pengadaan bahan baku dan pemasaran lainnya, dan juga stiker logo dan kemasan yang menarik. Proses pembuatan cireng yang pertama yaitu isinya tumis bumbu halus hingga harum, dan terus masukkan ayam yang udah disuir-suir tadi, dan terus tambahin garam, gula, dan air, masak hingga matang, dan keringkan, lalu masukkan daun jeruk atau daun kemangi, lalu aduk sampai rata. Terus yang kedua itu biangnya rebus air sampai mendidih, segera tuangkan ke dalam tepung sagu, sambal diaduk sampai menggumpal, bahkan daunnya bawang dan daun putih, garam dan merica bubuk hingga diaduk sampai rata. Yang ketiga itu tambahkan tepung terigu dan maizena sedikit sampai diaduk sampai kalis dan diguling, terus ditambahkan bawang biar rasanya ada wangi-wanginya. Terus yang keempat itu pipihkan bentuk bulat berisi ayam yang udah dimasak.